Pemirsa, Sivitas Akademika sejumlah perguruan tinggi makin resah dengan kondisi demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi. Gelombang kritik dan gerakan moral menggema dari berbagai kampus di Indonesia. Kontroversi perilaku politik Presiden Joko Widodo yang menggemparkan publik menimbulkan penolakan dan perlawanan yang kian masif, khususnya di kalangan Sivitas Akademika di beberapa kampus di tanah air. Sejak munculnya petisi bulak sumur dari guru besar Universitas Gadjah Mada, kritikan pedas dari kampus-kampus di penjuru Indonesia terus mengalir. Kini puluhan guru besar dan mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang menyatakan Indonesia dalam darurat demokrasi. Pembacaan petisi bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi berhubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi. Kami mendesak pemerintah dan menghimbau seluruh bangsa Indonesia untuk kembali menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kerusakan yang lebih parah, sekaligus meningkatkan mutu demi kemajuan bangsa. Di Madura, Jawa Timur, Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo mendesak Presiden bersikap netral di Pilpres 2024 dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk mendukung salah satu paslon. Ironisnya, di balik makin masifnya petisi dan kritik dari perguruan tinggi kepada pemerintahan Joko Widodo, justru muncul dugaan intimidasi yang dialami oleh sejumlah guru besar dan akademisi. Seperti yang dialami oleh Rektor Unika Sugia Pranata Semarang, Ferdinandus Hindarto. Terkait dengan orang yang menghubungi saya, yang meminta saya membuat pernyataan, sampai tadi jam 11 masih WA-nya dengan saya. Saya katakan, Mas, saya menghormati jenengan menjalankan tugas. Saya tahu betul itu. Tetapi tolong saya juga dihormati karena saya juga punya pilihan untuk mengambil sikap. Kira-kira gitu. Terakhir kata-kata saya tadi, Gusti berkahi panjenengan satu warga dan saya. Fenomena adanya intimidasi penguasa kepada akademisi mengundang keprihatinan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menegaskan saat ini zaman sudah berubah dan seharusnya para rektor maupun Sivitas Akademika tidak bisa lagi disetir atau ditekan. Ini eranya udah beda lah, udah nggak bisa lagi tuh pakai rekayasa seperti itu. Jadi malah menguak. Dan saya hormat kepada mereka yang memilih untuk tidak gentar untuk mengutarakan pendapatnya, tidak gentar untuk menunjukkan sikapnya. Karena memang kita sedang hari ini membutuhkan orang-orang yang konsisten. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyesalkan adanya indikasi gerakan dari institusi negara yang mendesak kalangan akademisi untuk memberikan narasi pro pembangunan pemerintah di tengah gelombang kritik yang berlangsung. Tahu diri, menghadapi kritik, menerima kritik, agar kita berubah. Artinya kalau gerakan sebegini banyaknya ditakut-takuti, kampus sampai kampus nggak pernah takut. Salah itu. Kampus digini malah tambah keras gitu. Karena dia sedang menyuarakan kebenaran didasarkan pada data, fakta, dan kebenaran. Ya. Maraknya kritik dan petisi dari kalangan intelektual terhadap geliat politik dan sikap Presiden Joko Widodo menandakan bahwa demokrasi benar-benar dalam keadaan darurat. Kini ratusan mahasiswa juga turun ke jalan turut mengkritisi pemerintahan Jokowi. Aksi protes ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta yang bergerak dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti menuju Istana Negara menyerukan pemakzulan Jokowi karena mengintervensi proses Pilpres 2024. Di Bandung, Jawa Barat, gabungan mahasiswa menuntut Presiden untuk diadili di tengah rusaknya demokrasi. Mahasiswa menyebut saat ini merupakan sejarah terkelam bagi demokrasi Indonesia akibat penistaan amanah konstitusi dan reformasi yang dilakukan sang kepala negara. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.